Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan saya Jumono. Saya masih bicara mengenai PPDB DKI Jakarta tahun ajaran 2021-2022. Makin terlihat bahwa kebijakan PPDB DKI ini makin ngawur. Paling tidak kengawuran itu ada tiga hal. Kengawuran pertama, kebijakan PPDB-nya sendiri itu, yaitu Pergub nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis PPDB. Yang kedua, SKK Disdik nomor 466 tentang alur atau pedoman proses PPDB. Yang ketiga, SKK Disdik nomor 541 tentang pelibatan sekolah swasta. Yang keempat, laman PPDB online itu sendiri. Kalau kita telisik lebih dalam keempat kebijakan ini, pasal per pasal, terlihat betapa tidak sinkronnya empat kebijakan ini. Ketidaksinkronan ini mengakibatkan anak dirugikan, mengakibatkan calon peserta didik dirugikan. Silakan kawan-kawan menelisik lebih dalam keempat kebijakan ini. Yang kedua, mengenai slogan PPDB ini, yaitu kesetaraan. Fakta di lapangan, kesetaraan dalam pengertian bahwa semua anak mendapat pelayanan yang sama, semua anak mendapat fasilitas yang sama. Mari kita lihat di lapangan apa yang terjadi. Saya mau ambil contoh dalam hal penerimaan jalur inklusi. Betapa di jalur inklusi anak-anak istimewa ini tidak mendapatkan pelayanan yang seharusnya. Saya berandai-andai, seandainya sekolah-sekolah itu memiliki data yang lengkap mengenai anak inklusi dari SD ke SMP kemudian ke SMA, saya kira orang tua di kelompok inklusi tidak perlu lagi repot-repot, misalnya maksudnya membuat surat keterangan dari dokter atau psikolog yang biayanya lumayan mahal. Yang kedua, membuat surat pertanggungjawaban mutlak yang juga harus ditandatangani dan bermeterai. Saya mau katakan, kalau seandainya sekolah SD itu punya data yang cukup lengkap dan mutakhir mengenai anak inklusi, mestinya ketika dia ingin melanjutkan, atau setidaknya pihak sekolah membantu orang tua ini mengarahkan bagaimana melanjutkan ke jenjang berikutnya. Ya. Begitupun dengan anak yang di SMP, karena sudah ada datanya kan, hanya tinggal memperbaharui. Ya. Saya kira ini harus dilakukan jika PPDB ini bicara tentang kesetaraan, tapi fakta di lapangan itu tidak terjadi. Indikasi yang paling gampang adalah bahwa sampai saat ini sekolah-sekolah swasta yang memang diatur tiap anak tiap rombel 2 anak, sekolah-sekolah SMA yang ada sekarang, sekolah SMA negeri atau SMK negeri yang ada sekarang ini, dari kelompok inklusi tidak ada yang mendaftar. Artinya di sekolah-sekolah swasta atau di sekolah-sekolah SMA atau SMK itu hanya 1-3 anak saja yang mendaftar melalui jalur inklusi. Saya mau katakan bahwa proses anak inklusi mendaftar ini repot sehingga orang tua tidak mau mendaftarkan anaknya ke sekolah negeri. Nah, inilah yang kemudian ketika bicara kesetaraan, harusnya anak-anak istimewa ini mendapat layanan yang lebih, tapi saya kira tidak. Yang kedua, kebijakan ini dalam hal pelayanan, saya kira ada keberpihakan. Dalam hal pelayanan, saya kira ada keberpihakan. Saya mau katakan ada kelompok-kelompok tertentu yang tanpa seleksi begitu mudah diterima. Anak-anak di kelompok-kelompok tertentu tanpa seleksi diterima langsung oleh pihak sekolah yang diinginkan. Sementara di kelompok lain ada yang harus mengikuti seleksi dan hanya 2 jalur yang bisa mereka ikuti. Saya mau katakan jalur anak non afirmasi hanya bisa mengikuti 2 jalur, yaitu jalur prestasi dan jalur zonasi. Di jalur yang lain dia tidak bisa mengikuti. Artinya apa? Artinya ada ketidaksetaraan, ada pembedaan pelayanan dalam hal mengakses pendidikan. Lalu
slogan kesetaraan itu di mana? Saya kira ini ambigu ya. Saya kira ini ambigu. Nah, apalagi di dalam pernyataan-pernyataan selama ini bahwa Pemprov DKI dan Disdik tidak lagi menerapkan umur. Tapi fakta hari ini di jalur zonasi, terutama di prioritas 3, betapa umur begitu menjadi penentu. Anak-anak yang berusia muda kalah dengan anak-anak usia muda. Dan yang lebih tentu saja lebih memprihatinkan adalah kuota di zonasi, jalur zonasi ini kan lebih banyak. Artinya apa? Artinya persaingan sangat begitu ketat dengan mempergunakan umur ketika jumlah pendaftar lebih banyak. Artinya anak-anak yang lebih muda meskipun tidak jauh dari sekolah akan tersingkir. Meskipun di prioritas 1 dan prioritas 2 mereka sudah mendapat jaminan. Tapi prioritas 1 dan prioritas 2 rasanya tidak sesuai dengan harapan yang diperkirakan. Karena bisa dipastikan bahwa di kelompok 1 hanya beberapa orang yang mendaftar karena memang jumlah lulusannya juga sedikit. Di kelompok 2 pun begitu. Jadi artinya tetap banyak di kelompok 3, di prioritas 3. Yang lain saya kira yang ketiga adalah mengenai pernyataan Kadisdik DKI mengenai sebuah kebijakan pasti akan menciptakan kelompok yang diuntungkan dan dirugikan. Saya kira pernyataan ini tidak tepat dan keliru karena kebijakan ini adalah kebijakan tentang pendidikan, bukan kebijakan tentang ekonomi atau kegiatan sosial. Artinya saya mau katakan bahwa kebijakan pendidikan seharusnya dihilangkan, dihindari adanya kelompok-kelompok yang tadi disebutkan, ada yang dirugikan atau diuntungkan. Karena pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Semua anak punya hak mendapatkan layanan pendidikan. Yang ini kalau tidak salah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 45 Pasal 31. Negara punya kewajiban memfasilitasi anak-anak, bahkan membiayai pendidikan anak-anak warga negara ini. Jadi saya kira pernyataan Kadisdik ini tidak elok ketika ini bicara tentang kebijakan pendidikan. Mestinya kebijakan ini harus dihindari dari hal-hal yang tadi disebutkan, adanya kelompok yang diuntungkan atau dirugikan. Karena kita bicara lagi-lagi soal pendidikan. Nah, dalam hal layanan pendidikan sudah saya katakan tadi seperti adanya keberpihakan kepada kelompok-kelompok tertentu. Padahal ini harus dihindari juga. Saya sepakat sekali bahwa pemerintah harus membantu kelompok-kelompok rentan atau kelompok-kelompok miskin untuk mengakses pendidikan, membantu sepenuhnya sampai mereka selesai sekolah. Tetapi ketika mereka sudah bersekolah, dalam hal pelayanan mestinya semua anak mendapatkan pelayanan yang sama. Tidak boleh ada lagi keistimewaan-keistimewaan tersebut. Saya kira kekeliruan inilah yang menjadi kebijakan ini ngawur. Sekali lagi saya setuju bahwa kelompok-kelompok rentan dan kelompok miskin harus dibantu. Harus dibantu, tetapi ketika dia sudah bersekolah, sudah menjadi anak murid sebuah sekolah, bukan dalam proses pelayanan. Ya. Saya mau katakan sekali lagi bahwa pernyataan Kadisdik mengenai sebuah kebijakan pendidikan ada yang diuntungkan dan dirugikan, saya kira keliru. Dan saya khawatir pernyataan ini berpotensi akan menimbulkan benturan-benturan di antara orang tua murid. Dasar yang saya mau kemukakan adalah bahwa pemberian kartu-kartu bantuan sosial itu ditengarai salah sasaran. Artinya ada orang-orang yang harusnya tidak mendapatkan tapi dia mendapatkan, atau sebaliknya ada orang-orang yang harusnya mendapatkan tetapi tidak mendapatkan.
Inilah kondisi-kondisi inilah yang kemudian menimbulkan kecemburuan bagi kelompok-kelompok non afirmasi. Ya, saya mau katakan dengan bahasa yang sederhana. Ketika misalnya saya jadi orang tua, saya yang harusnya mendapatkan kartu bantuan sosial tetapi tidak. Sementara orang yang harusnya tidak membantu, tentu saja hati saya iri. Ya, nah ini kondisi ini terjadi. Yang harusnya menjadi perhatian Dinas Pendidikan dan Pemprov DKI untuk melakukan ulang mengenai pemberian kartu-kartu bantuan sosial ini. Karena lagi-lagi ini menciptakan kondisi yang tadi ditegaskan oleh Kadisdik justru akan menimbulkan benturan-benturan di kelompok orang tua murid. Kondisi ini harusnya tidak boleh terjadi. Terakhir saya mau katakan ketika SK 541 mengakomodir sekolah swasta tapi ternyata jumlahnya tidak terpenuhi. Apa pasalnya? Karena akses sekolah swasta ini lagi-lagi hanya diperuntukkan bagi pemegang kartu PIP dan KJP, tidak untuk semua anak. Jadi percuma. Terima kasih.